Bapak Ibu, Opa Oma, saudara-saudara dan adik-adik sahabat GPIB, selamat malam, selamat berakhir pekan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Pendeta Marco Yoel Kemendong, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Shalom Pancasila Lampung. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena kita memasuki akhir pekan. Dan ini semua karena penyertaan Tuhan, karena hampir seminggu kita telah menjalani kehidupan oleh karena perlindungannya. Dan kita akan bersama-sama mengakhiri pekan saat ini dengan kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Maka marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan, pangkal kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sampai pada akhir pekan ini. Dan kami memasuki malam minggu ini dengan kami mengisinya dengan sabda-Mu. Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, agar kami mampu mendengarkan, renungkan, serta tentunya sabda-Mu kami rasuki untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Agar kami belajar sama seperti jemaat perdana di dalam segala pergumulannya, tetap hidup, damai, dan saling mengasihi. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan sabda-Mu. Di Yesus Kristus bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, Opa Oma, dan adik-adik terkasih sahabat GPIB, bacaan Alkitab yang menjadi permenungan kita pada hari ini diambil dari surat pertama Petrus pasal 5 ayat 12 sampai 14 yang menyatakan, dengan perantaraan Silwanus yang kuanggap sebagai saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah anugerah yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Salam kepada kamu sekalian dari mereka yang di Babel, yang sama-sama terpilih, dan dari Markus anakku. Bersalam-salamlah seorang kepada yang lain dengan ciuman kasih. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Tuhan selalu hidup dalam diri kita. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, Opa Oma, saudara-saudara dan anak-anak terkasih sahabat GPIB, kita bersyukur bahwa hari ini kita bisa mengakhiri pekan. Dan tentunya kita mengisi hari ini dengan sabda Tuhan dalam surat pertama Petrus pasal 5 ayat 12 sampai 14. Sahabat GPIB sekalian, kita tentunya hidup di dalam persekutuan. Mungkin sahabat GPIB menjadi bagian dari jemaat GPIB. Ada juga mungkin dari jemaat dari sinode-sinode lain. Tapi yang pasti kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari persekutuan. Dan tentunya ketika kita berbicara tentang hidup di dalam jemaat, maka kita tidak hanya berpikir tentang aktif dalam ibadah, atau juga kita berpikir untuk memberikan persembahan, khususnya kalau di GPIB memberikan persepuluhan, lalu kita juga aktif dalam setiap kegiatan, tetapi juga kita sebagai anggota persekutuan tubuh Kristus, kita juga hidup untuk menjaga kesatuan, menjaga damai sejahtera. Walaupun ada banyak kita hadapi, tentu sahabat GPIB semua dalam gereja tidak ada yang namanya istilahnya anteng-anteng wae kalau orang Jawa bilang. Aman-aman saja, teduh-teduh saja. Ada banyak yang dihadapi. Tetapi kita tentunya di dalam setiap kehidupan yang penuh dengan pergumulan ini, kita tetap diajak untuk menjaga persatuan. Dan itu sebenarnya pesan yang selalu diulang-ulang, termasuk juga dalam bacaan kita dalam pertama Petrus pasal 5 ini. Ini adalah bagian dari penutup dari seluruh surat yang
ditulis oleh penulis surat Petrus. Memang kita tidak tahu, karena pada saat itu sudah wajar seseorang menuliskan surat menggunakan nama-nama orang terkenal, termasuklah penulis surat ini menggunakan nama Petrus sebagai rasul, salah satu rasul yang besar di dalam jemaat perdana pada saat itu. Dan sama seperti tradisi-tradisi ketika membuat surat di dalam tradisi Yunani, tentunya dalam penutup itu biasanya ada semacam sumpah dalam tanda kutip, kemudian ada harapan, semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu. Lalu juga biasanya ada kalimat-kalimat pernyataan. Biasanya di sini adalah sebuah kesimpulan. Dan yang terakhir adalah dalam tradisi dalam menulis surat pada saat itu, penulis menuliskan siapa yang membawa surat. Dan ini juga yang dilakukan oleh penulis surat Petrus. Setelah dia berpanjang lebar menuliskan surat kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil, yang sekarang adalah Turki, akhirnya penulis surat Petrus menutup dengan sebuah pesan sederhana. Nah, yang pertama yang kita perhatikan dalam ayat 12, dia menyatakan sama seperti tadi dalam tradisi Yunani, bahwa harus menuliskan siapa yang membawa surat ini. Dan penulis surat Petrus mencantumkan nama Silwanus atau Silas. Nah, Silwanus ini memang di sini dinyatakan dia adalah pembawa surat ini kepada jemaat-jemaat pada saat itu. Karena dulu tidak ada namanya istilahnya yang kirim pesan antar atau seperti pos, tidak ada dulu. Biasanya diminta tolong kepada orang yang dipercayai. Dan penulis surat Petrus mempercayai Silwanus, yang tidak hanya dia istilahnya mengirimkan surat ini, tetapi juga dalam tanda kutip dia menjadi sekretaris yang menuliskan surat ini. Nah, Silwanus ini harus kita ketahui bahwa ini bukan orang sembarangan. Bagi Petrus, Silas ini adalah rekan sekerja, orang yang cukup dekat dalam pelayanannya. Beberapa kali Paulus juga dan beberapa kali juga Petrus bersama dengan Silas melakukan pelayanan ke kota-kota, ke tempat-tempat untuk mengabarkan kabar baik. Artinya bahwa Silwanus yang tertulis di sini bukan hanya sekedar mengirimkan surat, tetapi juga Petrus juga punya hubungan yang istimewa, hubungan yang kuat terhadap Silwanus. Nah, di dalam surat ini juga penulis surat Petrus juga mengingatkan agar jemaat Kristen perdana pada saat itu, sudah kita ketahui kalau para sahabat GPB membaca dari pasal pertama sampai pasal 5 ini, penulis selalu mengingatkan untuk terus bertahan di dalam penderitaan. Di dalam pada saat itu diasingkan dalam masyarakat, dicemooh, apalagi pada saat itu sudah mulai meningkat penyiksaan-penyiksaan atau persekusi kepada orang Kristen, hendaklah mereka tetap bertahan. Makanya dikatakan dalam ayat 12 selanjutnya bahwa agar mereka berdiri dengan teguh di dalamnya. Maksudnya di dalam ini seperti apa? Ini tadi pesan-pesan yang seperti disampaikan, agar seperti pesan-pesan sebelumnya di pasal pertama sampai pasal 5 ini, agar mereka tetap bertahan terus, tetap berjuang terus, walaupun mereka menghadapi berbagai macam tantangan. Dan itulah makanya dalam ayat 13, penulis surat Petrus menggunakan salam kepada seluruh mereka yang ada di Babel. Nah, Babel di sini bukan Babilonia pada masa zaman Yehuda, tetapi Babel di sini dalam tradisi Yahudi maupun juga Romawi, Babel ini adalah Roma, kota Roma. Dan pada saat itu bagi jemaat perdana, kata Babel ini juga nanti di dalam Wahyu juga ada. Kota Roma ini melambangkan sebagai pusat penderitaan. Karena disinilah para kaisar memerintahkan agar dilakukan persekusi besar-besaran kepada orang Kristen. Dan disinilah Roma juga dalam tanda kutip pada saat itu adalah pusat dari segala dosa. Artinya bahwa jemaat Kristen pada saat itu menghadapi masa-masa Babel. Mereka menghadapi masa penyiksaan, mereka mengalami masa penderitaan yang cukup besar. Tetapi penulis surat Petrus katakan tadi, berdirilah teguh. Tetapi juga penulis surat Petrus tidak hanya sekadar memberikan penguatan,
Tetapi juga sebenarnya penulis surat Petrus juga memberikan pesan agar di dalam penderitaan pada saat itu, dalam ayat 14, bersalam-salamlah seorang kepada yang lain dengan ciuman kasih. Dan omongan ini atau kata yang digunakan atau kalimat yang digunakan oleh penulis surat Petrus ini bukanlah kata-kata sembarangan atau cuma kata-kata belaka. Tetapi penulis surat Petrus juga mencontohkannya melalui apa tadi? Relasi dengan Silwanus, bahkan dalam ayat 13 surat ini disampaikan dari Markus. Nah, Markus ini adalah Yohanes Markus. Ditengarai dia adalah yang menuliskan Injil menurut Markus. Dan Yohanes Markus ini punya relasi dengan Barnabas, salah satu rasul juga. Catatan dalam sejarah mengatakan Yohanes Markus adalah keponakan. Dan Yohanes Markus juga bersama-sama dengan Petrus maupun Paulus. Dalam mereka ke kota-kota, berlayar kemana-mana untuk mengabarkan kabar baik tentang Yesus Kristus. Artinya bahwa pernyataan tentang kata bersalam-salamlah, bahkan pesan ini terakhir, damai sejahtera menyertai kamu, ini adalah bukan sebuah kata-kata belaka. Tetapi ini adalah sebuah simbol bahwa ini bukan hanya saya pesankan kepada kalian juga, tapi ini sudah saya lakukan kepada Silwanus maupun juga pada Yohanes Markus. Artinya bahwa jemaat Kristen pada saat itu dalam penderitaannya mereka harus tetap saling berkasih-kasihan. Tetap damai sejahtera harus ada dalam kehidupan mereka. Mereka harus tetap bersatu, saling menopang, tidak lagi melihat perbedaan satu dengan yang lainnya, karena kita nilai dalam penderitaan, dan penderitaan ini kita harus menyatu. Dan itu sudah ditujukan oleh Petrus, Paulus, Silwanus maupun juga Yohanes Markus. Bapak Ibu, saudara-saudara, Opa Oma dan adik-adik, para sahabat GPIB semua, sabda Tuhan pada saat ini ingin mengingatkan kepada kita. Hendaklah relasi para rasul dan para pekabar kabar baik pada saat itu hendaknya juga dihidupkan dalam kehidupan kita sampai pada hari ini. Bahwa penderitaan, pergumulan, ombak yang begitu kencang dalam persekutuan, dalam gereja, dalam jemaat itu tidak hanya dialami oleh pada masa jemaat perdana. Sampai hari ini, sampai detik ini. Jemaat persekutuan pasti mengalami banyak sekali badai, banyak sekali ombak, banyak sekali angin, baik angin yang kecil maupun angin yang kencang. Dan di tengah-tengah pergumulan yang begitu berat tersebut, hendaknya kita harus tetap bersatu. Harus saling berkasih-kasihan, harus saling bersalam-salaman satu dengan yang lainnya. Dan damai sejahtera Kristus harus tetap hidup dalam diri kita. Dan ini bukan hanya sebuah nasihat atau sebuah pesan belaka. Ini sebenarnya juga sudah dihidupkan melalui relasi antara Petrus, Paulus, Yohanes Markus, Silwanus, dan semua rasul pada saat itu. Kabar baik tentang Yesus Kristus tidak akan bisa hidup kalau tidak melalui kehidupan relasi dari para rasul pada saat itu. Sehingga melalui kehidupan para rasul yang saling bekerja sama, saling menopang, saling melayani satu dengan yang lainnya, tetap hidup bersama-sama walaupun sama-sama menderita untuk mengabarkan kabar baik, itu juga hendaknya dihidupkan oleh jemaat, khususnya pada saat ini. Banyak masalah dalam jemaat kita pasti, entah mungkin masalah tentang ekonomi dalam jemaat kita kah, mungkin ada masalah komunikasi, masalah manajemen, atau mungkin masalah-masalah di luar, masalah-masalah politik, atau apapun yang kita hadapi dalam jemaat ini. Nah, jangan sampai ketika kita mengalami krisis, mengalami pergumulan dalam jemaat, jangan sampai kita kehilangan kasih. Karena kadang-kadang ketika sudah ada banyak masalah, saling gontok-gontokan, saling marah-marahan, saling dendam, saling iri. Sesama pelayan diaken penatua melayani bersama-sama dalam ibadah hari Minggu, tidak mau saling salaman. Warga jemaat antar sektor maupun dalam sektor tidak mau saling bertegur sapa, bahkan sampai gontok-gontokan.
Nah, bayangkan, kita sudah mengalami pergumulan, ditambah lagi relasi kita dengan sesama dalam persekutuan, apalagi dalam masyarakat, amburadul. Bagaimana caranya kita bisa membawa kabar baik? Bagaimana caranya kita bisa membawa cinta kasih Tuhan? Bagaimana caranya damai sejahtera ini terus bisa kita bawa walaupun banyak pergumulan? Kalau dari kita saja tidak bisa menghidupkan kasih melalui relasi satu dengan yang lainnya. Kita belajar melalui kehidupan para rasul dan juga di jalan jemaat perdana. Dalam segala badai yang kita hadapi, dalam segala pergumulan yang kita hadapi dalam jemaat kita, tetap selalu berkasih-kasihan. Dengan berkasih-kasihan, jemaat kita terus bersatu dan jemaat kita bisa menghadapi segala pergumulan. Dan tentunya damai sejahtera Tuhan akan tetap hidup. Tidak hanya dalam diri kita, tidak hanya dalam keluarga kita, tetapi juga dalam jemaat kita, dalam persekutuan kita, komunitas kita, bahkan seluruh dunia. Selamat hidup bersalam-salaman di dalam penderitaan. Tuhan memberkati kita, terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan adik-adik terkasih, sahabat GBIB, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan, Engkaulah sumber cinta dan damai sejahtera. Kami menyadari Tuhan ketika kami hidup di dalam persekutuan, kami hidup dalam melayani-Mu, kami hidup untuk bersaksi, kami menyadari bahwa ada banyak badai yang kami hadapi. Melalui sabda-Mu kami diingatkan bahwa kami tidak hanya bertahan dalam pergumulan-pergumulan yang begitu banyak, tetapi juga kami tetap saling bersatu, saling mengasihi, saling bersalam-salaman. Tidak saling merendahkan, tidak saling mencemooh. Sama seperti kehidupan relasi para rasul pada saat jemaat perdana. Kiranya di dalam segala pergumulan jemaat kami menyingkirkan ego kami menyingkirkan rasa amarah kami, menyingkirkan dendam kami untuk hidup bersatu. Dengan hidup bersatu, maka persekutuan-Mu yang Kau jadikan bagi kami, yang Kau telah satukan kami ini, akan terus hidup sampai selama-lamanya. Dan damai sejahtera-Mu akan nyata sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan atas sabda-Mu pada saat ini. Dan kami mendoakan Tuhan bagi gereja-Mu tengah-tengah dunia ini. Hidupkan gereja-Mu ini untuk hidup terus bersatu. Secara khusus untuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Dari tingkat sinode, mupal hingga jemaat-jemaat. Kami mohon ya Tuhan, kiranya kami dapat menghidupkan persekutuan yang tetap bersatu di dalam segala pergumulan. Berkatilah untuk setiap pelayan-pelayan-Mu, para presbiter, diakan, pinatua, pendeta, unit-unit misioner, maupun juga seluruh warga jemaat. Kiranya kami dapat menghidupkan kasih-Mu ya Tuhan. Berkatilah juga ya Tuhan untuk persidangan Sinode Raya di bulan Oktober 2025. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Kau memberkati agar setiap persiapan yang berjalan pada saat ini dapat berjalan seturut kehendak-Mu. Agar persidangan Sinode Raya juga di dalam penyertaan-Mu Tuhan dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Agar persidangan ini menjadi tanda bahwa kasih-Mu selalu nyata melalui kami semua. Melalui kami sebagai pelayan-Mu yang berkumpul nanti di Makassar. Kami mohon berkatilah ya Tuhan. Berkatilah juga untuk kami semua di dalam segala kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami, pekerjaan kami, maupun setiap pergumulan kami ya Tuhan. Ketika kami menjalani satu pekan ini, kami menyadari ada banyak sekali pergumulan. Kami mohon Kau selalu bersama dengan kami dan terus melangkah bersama dengan kami ya Tuhan. Dan kami pun tetap hidup di dalam damai. Kami juga mendoakan bagi dunia ini yang di dalam perpecahan, di dalam pertikaian, di dalam peperangan, di dalam diskriminasi, di dalam kekerasan. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau mengutus kami untuk membawa damai dan keadilan-Mu ya Tuhan. Inilah segala doa kami panjatkan kepadamu. Kira Kau mendengarkan setiap doa-doa kami, baik kami di dalam akhir pekan ini maupun setiap hari kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Dengarkanlah setiap doa-doa kami. Demi Yesus Kristus bersama dengan Dikau di dalam persekutuan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Sahabat GBIB semua, Opa Oma, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak terkasih,
Selamat malam, selamat menikmati berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita.